Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan dan saya harapkan semuanya dalam keadaan dan kondisi yang baik-baik saja. Karena apa? Kehidupan kita yang baik itu berawal dari kondisi kita yang baik pula. Kembali lagi di channel ini bersama saya Dea Putriani. Di sini kita akan belajar bareng dan berbagai informasi yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masih akan tetap membahas berbagai jalur yang saat ini ada untuk bisa masuk perguruan tinggi. Salah satunya yaitu tentang SPAN PTKIN. Jadi untuk kalian yang kelas 12 dan memiliki rencana untuk masuk perguruan tinggi negeri, kalian bisa mencoba untuk mengikuti jalur SPAN PTKIN. Itu merupakan kepanjangan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi sebenarnya dilihat dari kepanjangannya kita sudah memiliki sedikit gambaran bahwa SPAN PTKIN ini adalah seleksi untuk masuk perguruan tinggi dengan basis keagamaan. Jadi penerimaan mahasiswa baru ini hanya khusus untuk perguruan tinggi yang berbasis agama Islam. Contohnya seperti UIN, Universitas Islam Negeri, kemudian IAIN, Institut Agama Islam Negeri, kemudian STAIN, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri. Jadi ada UIN, IAIN dan juga STAIN yang di bawah naungan Universitas Keagamaan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri. Jadi seleksi ini diselenggarakan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian untuk biaya pendaftaran, seluruh biaya pendaftaran itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar di jalur ini tidak perlu membayar biaya pendaftaran karena biaya pendaftaran itu ditanggung oleh pemerintah secara keseluruhan. Kemudian mungkin di sini juga ada yang bertanya dan juga masih penasaran, biasanya biaya kuliah untuk yang lolos jalur SPAN PTKIN ini apakah gratis atau dibebankan kepada mahasiswa. Jadi bagi yang lolos jalur ini, jalur SPAN PTKIN, untuk biaya perkuliahan itu ditanggung oleh masing-masing mahasiswa. Namun istimewanya di sini, ketika kalian dinyatakan lolos di SPAN PTKIN, kalian bisa mengajukan beasiswa bidik misi, yaitu beasiswa yang menggratiskan semua biaya kuliah dan bahkan mahasiswa yang lolos bidik misi ini bisa menerima uang saku setiap bulannya. Jadi ketika dinyatakan lolos di SPAN PTKIN, kalian bisa mengajukan beasiswa bidik misi ataupun beasiswa lain yang disediakan di perguruan tinggi negeri yang kalian tuju atau yang sudah menerima kalian. Di sini kalian yang tertarik untuk mengikuti jalur SPAN PTKIN ini perlu memperhatikan berbagai ketentuan umum yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Jadi ketentuan umum dari SPAN PTKIN ini yang pertama, seleksi ini merupakan seleksi nasional, artinya skalanya nasional, dilakukan serentak oleh seluruh perguruan tinggi negeri yang punya basis atau background keagamaan Islam. Kemudian penjaringan ini berdasarkan prestasi akademik ataupun bisa kita lihat di nilai rapot atau prestasi lainnya yang mendukung. Jadi biasanya didasarkan pada nilai rapot dan juga prestasi lainnya yang mendukung. Untuk prestasi lain ini biasanya merupakan ajang kompetisi minimal setingkat kabupaten. Jadi kalian mungkin bisa mencari-cari bukti keikutsertaan kalian atau prestasi kalian yang tingkatnya minimal adalah tingkat kabupaten. Nanti bisa disertakan, di-scan dalam bentuk PDF, kemudian dilampirkan ketika mendaftar. Jadi ketika pendaftaran itu selain nilai rapot juga bisa melampirkan bukti-bukti dari prestasi lainnya yang mendukung. Kemudian ketentuan yang kedua, sekolah atau madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya di SPAN PTKIN adalah madrasah atau sekolah yang secara sah mendapatkan izin operasional. Biasanya ditandai dengan punya
NPSN. Jadi seperti seleksi nasional yang lainnya, biasanya sekolah diharapkan atau diwajibkan punya NPSN. Kemudian ketentuan umum yang ketiga, siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah atau madrasah masing-masing. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar, ini kalian tidak bisa mendaftar sendiri, harus melalui pihak sekolah. Jadi kalian yang tertarik segera saja menghubungi pihak sekolah dalam artian menghubungi guru BK-nya untuk berkonsultasi dan juga untuk minta pertimbangan apabila kalian ingin mendaftar di seleksi ini. Kemudian untuk persyaratan siswa atau pelamar yang ingin mengikuti SPAN PTKIN ini, yang pertama adalah siswa SMK, kemudian MA, MAK, dan juga pesantren yang sudah kelas 12 di tahun ini dan nanti dinyatakan lulus. Jadi untuk syaratnya merupakan siswa SMA, kemudian MA, SMK atau MAK, dan juga bisa ditambah dengan pesantren. Jadi untuk lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal itu juga bisa mengikuti SPAN PTKIN ini. Kemudian untuk persyaratan yang kedua, siswa wajib memiliki NISN, nomor induk siswa nasional. Jadi wajib, karena NISN ini biasanya nanti akan digunakan ketika login dan lain sebagainya. Kemudian memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah atau madrasah. Jadi tidak bisa kalian langsung daftar sendiri, harus punya rekomendasi atau didaftarkan sekolah. Kemudian yang terakhir, memiliki kesehatan yang memadai dan tidak mengganggu kelancaran dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi pastikan kesehatan kalian juga di sini baik-baik saja. Itu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa pelamar yang ingin melamar atau yang ingin mengikuti jalur SPAN PTKIN ini. Kemudian ketentuan terkait pemilihan jurusan, ini calon peserta bisa memilih 2 PTKIN yang diminati. Jadi bisa memilih 2 perguruan tinggi yang diminati. Jadi masing-masing bisa memilih 2 perguruan tinggi. Kemudian dalam memilih 2 perguruan tinggi, pelamar bisa memilih 2 program studi di masing-masing PTKIN. Jadi di sini istimewanya untuk jalur SPAN PTKIN ini bisa memilih 2 PTKIN dan juga bisa memilih 2 program studi di masing-masing PTKIN. Kemudian tanpa ada ketentuan ya, jadi berbeda dengan SNMPTN, untuk SPAN PTKIN ini tanpa ada ketentuan. Kalau di SNMPTN kemarin dalam pemilihan jurusan kan ada ketentuannya ketika kalian harus memilih 2 perguruan tinggi negeri dan 2 program studi di masing-masing perguruan tinggi negeri tersebut. Karena di SPAN PTKIN ini maksudnya tidak dibatasi. Jadi kalian diberikan kebebasan untuk memilih 2 PTKIN dan juga bisa memilih 2 program studi di masing-masing PTKIN tersebut. Namun untuk jurusannya di jalur SPAN PTKIN ini biasanya terbatas dengan jurusan-jurusan yang memiliki background keagamaan Islam. Jadi nanti ketika memilih jurusan, kalian juga harus memperhatikan tentang urutannya. Jadi urutan pemilihan program studi dan PTKIN itu akan mempengaruhi prioritas kelulusan. Jadi di sini disarankan ketika kalian memilih program studi dan juga PTKIN, tempatkan PTKIN dan juga program studi yang paling kalian minati di nomor urut pertama, karena itu akan mempengaruhi prioritas kelulusan. Jadi biasanya nanti ketika kalian diterima itu adalah di pilihan pertama, program studi pertama dan juga PTKIN pertama yang kalian sudah kalian isikan ketika mendaftar tadi. Kemudian bagaimana tata cara pendaftaran di jalur ini? Tidak jauh berbeda dengan SNMPTN.
untuk SPAN-PTKIN dalam tata cara pendaftarannya itu dimulai dengan pendaftaran sekolah terlebih dahulu. Jadi ini jalur ini tidak bisa dilakukan secara mandiri tanpa adanya rekomendasi atau didahului oleh pendaftaran sekolah. Jadi sekolah itu harus punya NPSN ketika akan mendaftar di jalur ini. Nah, bagaimana kalau sekolah tersebut tidak punya NPSN? Di sini sekolah bisa mengirim email yang berisi tentang permohonan dan SK kepala sekolah. Jadi dikirim ke pihak penyelenggara atau pihak SPAN-PTKIN apabila sekolah tidak punya NPSN. Apabila sekolah sudah punya NPSN, langsung saja mendaftarkan sekolah di lamannya atau di webnya SPAN-PTKIN. Setelah itu mengentry data sekolah, memasukkan seluruh data yang diperlukan dan dibutuhkan di situ. Biasanya juga melampirkan berbagai berkas sekolah yang nanti diperlukan. Kemudian validasi pendaftaran via email. Jadi nanti ketika sudah semua dilakukan, nanti akan ada validasi yang dikirim via email. Setelah validasi itu baru sekolah bisa login. Jadi bisa login di lamannya SPAN-PTKIN. Setelah berhasil login, maka di entry data siswa yang sudah direkomendasikan untuk didaftarkan di jalur ini. Jadi siswa yang sudah direkomendasikan itu datanya di-entrykan. Setelah data di-entry, maka akan muncul token yang nanti akan digunakan untuk login siswa. Jadi itu token itu setelah mendapat token, nanti sekolah akan membagikan ke siswa masing-masing. Jadi siswa masing-masing akan mendapat token untuk bisa login di tahap selanjutnya. Nah, itu tadi untuk alur pendaftaran sekolah. Nah, untuk alur pendaftaran siswa, yang pertama ini adalah siswa melakukan login berdasarkan NISN dan juga nomor token yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah. Setelah sudah berhasil login, maka siswa akan melakukan entry data. Jadi untuk alur pendaftaran siswa ini biasanya dilakukan oleh siswa sendiri, nanti juga bisa didampingi oleh guru BK-nya. Setelah entry biodata ini biasanya memerlukan data pribadi kalian, jadi disiapkan saja seperti KK, kemudian foto kalian dan lain sebagainya. Kemudian setelah entry biodata sudah lengkap diisikan, kalian memilih program studi yang kalian inginkan. Jadi pemilihan program studi ini saya ingatkan sekali lagi perlu dipikirkan baik-baik dan perlu didiskusikan dengan orang tua serta orang-orang terdekat kalian. Bisa juga dikonsultasikan dengan guru BK kalian masing-masing. Jangan sampai dalam pemilihan jurusan ini kalian nanti ketika sudah diterima kemudian merasa salah jurusan dan kemudian tidak mengambil kuota yang sudah meloloskan kalian. Jadi jangan sampai ketika kalian dinyatakan lolos di SPAN-PTKIN nanti kuotanya tidak kalian ambil. Itu nanti akan berpengaruh kepada kuota selanjutnya di sekolah kalian masing-masing. Jadi dalam pemilihan jurusan dan juga dalam pemilihan perguruan tinggi yang akan kalian tuju itu perlu dipikirkan baik-baik. Setelah itu setelah semuanya beres, sudah semua selesai dilakukan oleh siswa, dilakukan finalisasi data. Kalau sudah difinalisasi data, ini data apapun tentang diri kalian tidak bisa dirubah. Termasuk juga pilihan program studi yang sudah kalian pilih. Jadi sebelum finalisasi dicek ulang sudah benar atau belum, karena ketika sudah finalisasi itu data tidak akan bisa dirubah. Kemudian mencetak kartu peserta dan setelah itu baru cek kelulusan apakah kalian lolos atau tidak. Jadi itu untuk alur pendaftaran siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan apabila kalian sudah menonton video ini silahkan subscribe dan juga like serta share ke teman kalian. Siapa tahu ini juga bisa bermanfaat untuk
teman atau rekan kalian di sekitar kalian. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.